Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Damai Indonesiaku Spesial Idul Adha dipersembahkan oleh Wadimor, tentu sarung kita. Didukung oleh Marivesi, yo, importa. Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, alhamdulillahirrabbilalamin. Kita masih mendengarkan lamat-lamat suara takbir di dalam ya, Indi. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Pemirsa, kita dipertemukan kembali dalam Majelis Ilmu Damai Indonesiaku yang kali ini kita spesial hadir dalam rangka Idul Adha 1445 Hijriah. Masya Allah, karena saat ini jutaan umat Islam juga sedang melaksanakan ibadah haji di Tanah Suci. Kita semua sama-sama merayakan Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah. Tadi pagi sudah dilaksanakan sholat id dan juga saat ini sudah sedang berjalan ya penyembelihan hewan kurban. Dan saatnya kita mulai Majelis Ilmu Damai Indonesiaku Spesial Idul Adha. Dan Masya Allah kita akan mengangkat tema yang sangat menarik sekali. Nanti kita akan bahas bersama guru-guru kita. Yaitu kita mengangkat tema berkurban wujud ketaatan kepada Allah. Dan kita bersiaran langsung dari Masjid At-Thohir, tepatnya Jalan Muhammad Thohir, Tapos, Depok, Jawa Barat. Tentunya sudah hadir juga guru-guru kita di dalam masjid. Ada Kiai Haji Syarif Matnaji, ada Ustadz Azhari Nasution, ada Ustadz Tile, kemudian ada Ustadz Kokolim dan Ustazah Kotrunada. Baik, langsung saja pemirsa kita mulai tausiah yang pertama yang akan disampaikan oleh guru kita Ustadz Azhari Nasution yang akan menyampaikan tentang makna kurban, belajar dari ketaatan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Pemirsa, inilah Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Selamat mengikuti. ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Walhamdulillahirabbil alamin. Tuan-tuan guru, para narasumber, kiai, ustadz dan ustazah yang mudah-mudahan sehat walafiat, berkah ilmunya buat kita. Bapak-bapak, ibu-ibu, pemirsa Damai Indonesia ku TV One yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bu, sehat? Utang lunas? Alhamdulillah. Hari ini tema kita Masya Allah tentang kurban. Saya ingin kita sama-sama mengambil pesan moral apa di balik ibadah ini. Allahu Akbar walillahil ham. Bapak ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita baca Al-Qur'an, ulama menyebutnya dengan ibadah qauliyah. Ibadah yang titik tekannya ada pada lisan. Kalau kita sedang berzakat, ulama menyebutnya ibadah maliyah. Ibadah yang titik tekannya ada pada harta. Tidak mungkin orang bisa berzakat kalau dia tidak mampu menjadi muzaki. Pilihannya muzaki atau mustahik, itu saja. Kalau orang kemudian berzikir, ulama menyebutnya ibadah qalbiyah. Ibadah yang titik tekannya ada pada hudurul qalbi. Kehadiran hati kita untuk terkoneksi kepada Allah. Lalu di mana posisi ibadah kurban ini? Saya tidak katakan kurban itu bukan ibadah qalbiyah, bukan ibadah maliyah, bukan ibadah qauliyah, tidak. Tetapi titik tekan ibadah kurban, kata para ulama, dia disebut sebagai ibadah ramziyah. Ibadah yang sifatnya simbolik. Assalamualaikum. Ini masih hidup gak nih? Ngapa diam nih? Ibadah apa namanya? Ibadah yang sifatnya simbolik. Ibadah ramziyah. Ada hewannya menghadap kiblat, disembelih. Pertanyaannya, kenapa mesti hewan? Kenapa kok tidak tumbuhan? Kenapa harus binatang? Ini kan simbol. Sama seperti bapak-bapak naik motor, ada lampu merah, lampu kuning, lampu hijau. Lampu merah tanda bagus, lampu kuning tanda, lampu hijau tanda lulus dapat SIM. Lampu merah, kuning dan hijau itu simbol. Bayangkan kalau orang tidak ngerti simbol, maka dia melanggar marka jalan, dia melanggar aturan lalu lintas. Yang faham saja masih ngelanggar lampu merah. Betul? Bagaimana mungkin dia tidak faham makna di balik simbol? Sekarang mari kita bahas. Apa makna di balik simbol hewan? Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada 4 surah yang bicara tentang kurban. Al-Hajj, As-Saffat, Al-Kautsar, Al-Maidah. Dari sekian ayat yang berbicara tentang ibadah kurban, poin utamanya 2. Berapa? Apa itu? Allah menyuruh kita untuk menyembelih sifat-sifat hewaniyah dalam diri kita. Halo, Assalamualaikum. Ini paham gak nih? Halo, Assalamualaikum. Apa kata para ulama? Tazkiyatul an'am muaqqat. Tazkiyatun nufus mu'abbad. Kalau kita nyembelih hewan itu setahun sekali. Tunggu Idul Kurban, betul? Tapi menyembelih sifat hewaniyah yang ada dalam diri kita, itu kudu tiap hari kita berusaha. Halo, Assalamualaikum. Nah, sifat ini para ulama mengatakan ada 2. Ada yang disebut dengan ghadabiyah, ada yang disebut dengan syahwaniyah. Yang ghadabiyah ini para ulama menyebutnya sebagai dengan as-sabu'iyah, binatang buas. Diceritakan di dalam Al-Quran surah Al-Maidah ketika Allah berbicara tentang watlu alaihim naba abnai Adam bil haqqi idh qarraba qurbanan fatuqubbilu min ahadihima walam yutaqabbal min al-akhar. Anak Nabi Adam yang bernama Qabil dan Habil, mereka berkurban tapi yang satu tidak diterima, yang satu diterima Allah.
Maka Qabil yang kurbannya tidak diterima, dia dendam, menjadi buas. Dia ingin bunuh saudara kandungnya. Dia katakan, qala la aqtulannak. Saya udah nafsu bener pengen bunuh ente. Begitu kira-kira tuh. Menjadi buas. Lalu lihat apa kata Al-Quran. Faba'athallahu ghuruban yabhathu fil ard. Allah kemudian mengutus burung gagak. Burung gagak kemudian memberi contoh kepada Qabil bagaimana cara menguburkan mayat. Ternyata burung gagak ini baru ribut, baru berantem, baru konflik sama saudaranya sedara. Mati burung gagak yang satu, lalu dia kuburkan. Dia congkelin tanah. Kata Qabil, begini caranya nguburin mayat. Apa pelajarannya? Kenapa ada sosok burung gagak, burung simbol binatang buas? Karena sebenarnya kurban ingin menyadarkan kepada kita bahwa kita disuruh untuk menyembelih sifat binatang buas dalam diri kita. Apa itu sifat binatang buas? Dengki, sombong, flexing, hiket, mencaci maki, membunuh karakter orang, memfitnah, menggibah. Apa lagi? Assalamualaikum. Itu binatang buas semua itu. Itu sifat binatang buas semua. Nah yang kedua, sifat binatang ternak. Al-Bahimiyah. Diceritakan di dalam surah As-Saffat bagaimana Nabi Ibrahim disuruh berkurban. Ibrahim pertama menikahi Sarah tapi tidak punya anak. Bertahun-tahun menunggu anak, tidak punya anak. Lalu Nabi Ibrahim poligami. Sehat Ustaz Tile. Lalu kenapa Anda tertawa ibu-ibu? Ya. Saya ingin belajar sama Ustaz Tile ini. Lalu kemudian Ibrahim menikahi Sayyidah Hajar, lahirlah anak yang bernama Anda bisa bayangkan ibu-ibu, seorang laki-laki, dia pengen punya anak bertahun-tahun tapi bininya belum bisa kasih. Dia nikah lagi, sekalinya nikah keluar anak, baru 9 tahun lagi lucu-lucunya, lagi cakep-cakepnya dipakein baju lebaran, disuruh disembelih. Bagaimana kira-kira psikis Nabi Ibrahim? Ujian yang luar biasa. Tetapi karena Allah yang suruh dia harus sembelih. Apa pelajarannya? Nabi Ibrahim disuruh menyembelih sifat binatang ternak yang udah kadung cinta sama Ismail. Yang kalau ini dibiarkan melebihi cintanya kepada Allah. Semua kita punya Ismail dengan konotasi yang berbeda. Boleh jadi Ismail kita bentuknya mobil. Boleh jadi Ismail kita bentuknya kontrakan. Boleh jadi Ismail kita bentuknya popularitas. Boleh jadi Ismail kita bentuknya tabungan. Betul? Semua kita punya Ismail. Dan Allah menyuruh kita menyembelih Ismail itu. Dan Ismail tidak selalu orang bentuknya. Apa yang ibu cinta? Itu Ismailnya. Dan jangan sampai kita lebih cinta dengan itu ketimbang Allah. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah. Maka disuruh disembelih. Apa contoh sifat binatang ternak? Fudul kalam, fudul ta'am, fudul manam, fudul syarab. Banyak makan, banyak tidur, banyak kawin. Itu binatang ternak semua. Loh, benar. Ada orang yang sehari-harinya mikir, pokoknya gue kudu bisa makan. Bagaimana caranya jalan pintas dianggap pantas. Yang penting bisa makan, terserah halal apa haram. Yang penting bini gue bisa makan. Itu binatang ternak. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, intinya, natijah, kesimpulan. Jalan-jalan ke rumah Mpok Dadah. Singgah sebentar membeli kulit. Nyembelih hewan itu mudah. Tapi menyembelih sifat hewan dalam diri itu yang sulit. Alhamdulillah. Jadi kita harus mujahadah, mudah-mudahan tausiah guru-guru kita dikasih treatment, tips bagaimana caranya kita bisa menyembelih sifat-sifat hewan dalam diri kita. Baik sifat hewan yang ternak, jinak maupun sifat hewan yang buas itu. Insya Allah. Alhamdulillah. Terima kasih. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Ustadz Azhari Nasution tentunya sudah mengingatkan kita ya bahwa momen Idul Adha kali ini adalah waktu pengingat bagi kita untuk bisa menyembelih sifat-sifat hewaniah yang ada dalam diri kita. Ya, Masya Allah, dengan tema yang sangat menarik sekali, Damai Indonesiaku spesial Idul Adha ini, yaitu bagaimana berkurban sebagai wujud ketaatan kepada Allah. Kita masih akan dengarkan tausiah dari guru-guru kita di segmen berikut. Ada Ustadz Nur Fadil atau Ustadz Tile yang akan menyampaikan bagaimana berkorban dan berkorban di jalan Allah. Sesaat lagi, tetaplah di Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bini'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala khairil anam. Wa ala alihi wa sahbihi bararatil kiram. Amma ba'du. Yang mulia guru-guru saya, ada guru Ki Haji Syarif Matnaji, guru Azhari, guru Kokolim, Kakanda Ustazah Haja Qatrun Nada Syatiri, MA, MBA, dan segenap pengurus DKM Masjid At-Thohir dan jamaah yang hadir, pemirsa TV One Damai Indonesiaku yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak ilmu yang telah disampaikan guru Azhari Nasution tadi. Saya makmuman saja sama beliau, karena beliau imam, saya makmum. Saya juga sering sholat jadi imam kalau ada makmum. Kalau nggak ada makmum ya sendirian. Bicara kurban dan berkorban di jalan Allah Subhanahu. Nabi Allah Ibrahim, nabi kaya. Beberapa nabi emang dikasih kaya. Nabi Sulaiman, nabi kaya. Nabi Ibrahim pernah menyembelih kurban 1000 ekor unta, 300 ekor kambing. Berani, kaya berani. Bener Bu? Saya belum pernah dengar pejabat kita nyembelih korban 300 sapi, belum pernah. Satu juga kurus. Ngapa ngeta ke saya, Po? Saya mah atlet antara tulang dan kulit. Lah laku habis dipotong. Bu, Nabi Allah Ibrahim kaya, berani nyembelih 1000 onta, 300 ekor kambing, memuji malaikat, manusia kagum, heran, maka saking dipujinya Nabi Allah Ibrahim, Bang, manusiawinya timbul. Apa kata beliau? Jangankan 1000 onta, jangankan 300 ekor kambing, andaikan saja saya punya anak, kalau diperintahkan oleh Allah untuk disembelih, saya akan sembelih. Waktu itu Nabi Ibrahim belum punya anak, jadi ngomongnya enak. Biasa bahasa kampanye. Iya kan, ya kan? Oh tenang aja Pak, kalau saya jadi jalanan rata. Rata sama air, banjir mulu, najong dah. Bu, dipuji malaikat, manusia kagum, hebat luar biasa. Nabi Allah Ibrahim, saya singkat, Bu, ceritanya. Tatkala Nabi Allah Ibrahim dikaruniai anak yang bernama Ismail, falamma balagha ma'ahu sya'ya, ketika Nabi Allah Ismail lagi lucu-lucunya, Bu, anak-anak lagi ganteng keren, lucu-lucunya, sayang, perintah Allah datang melalui mimpi.
Apa kata Allah? Ya Ibrahim, uffi binudrika. Ibrahim, bayar nadarmu. Nadar apa saya ya Rob? Dulu ngomong apa? Jangankan onta, jangankan kambing, punya anak lu sembelih. Sekarang laksanakan. Bu, 3 hari berturut-turut dipikirin sama Nabi Ibrahim bang. Nggak bisa tidur dipikirin aja. Ini perintah Allah, apa perintah setan? Kalau perintah Allah begini amat. Kalau perintah setan kebangetan amat. Bener bu? Dipikirin akhirnya benar. Pagi-pagi Nabi Ibrahim ngomong, Hajar ada apa bang? Ismail mana? Ada bang? Udah mandi belum? Udah saya pakai bedak. Mau kemana bang? Mau ajak kondangan. Berangkatlah Nabi Allah Ibrahim bersama Nabi Allah Ismail kecil. Dilepas oleh pandangan sang ibu. Jalan. Datang iblis. Bu. Kalau ada orang berbuat baik, iblis sibuk luar biasa. Datang Nabi Ibrahim didatengin nama iblis. Ngomong, Ibrahim mau kemana kau? Mau ke Jabal Korban. Mau ngapain? Menyembelih Ismail. Lah kok bisa? Perintah Allah. Apa kata iblis? Ibrahim udah jangan. Allah mah sentimen sama ente. Allah tuh gak pengen ente punya anak. Jangan dah. Gue kasih tahu nih. Gue kan CS sama lu. Bu. Bahasa Al-Qur'annya inilah kum minan nasihin. Kan begitu bu. Ya dicari tuh. Ibu iblis. Ini adalah perintah Allah. Gak bisa. Minggir. Iblis bingung lagi. Mau godain siapa ya? Bapaknya mantep. Datang sama bininya. Datang ke Siti Hajar bu. Hajar, ada apa iblis? Kau tahu anakmu dibawa kemana sama bapaknya? Katanya mau kondangan. Kok kondangan? Bohong. Masa kondangan bawa tali sama pisau? Anakmu mau disembelih. Kok tega-teganya anak sendiri? Katanya perintah Allah. Apa kata Siti Hajar? Hei iblis, kalau memang ini perintah Allah, jangankan anak saya. Saya kalau disuruh untuk disembelih, ngikut sembelih. Wah, mantepan lagi perempuan bu. Buat imannya kuat. Nah, iblis mikir lagi. Bapaknya nggak kena, emaknya nggak kena. Nah, tinggal Ismail kecil nih. Gue godain digodain po sama dia. Ismail, ada apa om? Ya, kan masih ABG. Iyalah, anak baru gede ya kan, om iblis. Ismail, ada apa om? Tahu nggak mau dibawa kemana? Nggak tahu. Kamu tuh mau disembelih. Kata siapa? Kata bapak kamu, perintah Allah. Kalau emang itu perintah Allah, saya hakul yakin, saya ikhlas, lahir batin, saya disembelih. Buatan lagi, mantep nih anak. Iblis mau ngomong lagi, Nabi Ismail ngambil kerikil, ditimpuk. Idhab ya lain, merad. Ngerti merad? Mantog. Lari, pergi. Lain terkutuk kalian. Masya Allah. Tuh disimbolin kalau pergi haji ngelontar. Bu, itu ngelontar. Simbol permusuhan iblis dengan manusia, ngelontar. Di sono kita kan kalau pergi haji jamaah kita kadang-kadang ganas banget ya kan. Ya kan bismillah Allahu akbar. Agak ada batu sendal. Allahu akbar. Melontar iblis. Melontar iblis. Maka tidak ada yang sia-sia yang dikorbankan. Setelah beliau melakukan perintah Nabi Allah Ibrahim, dapatlah keturunan lagi namanya Nabi Allah Ishak. Maka berkorban untuk kebaikan. Bu, nggak ada ruginya kita berkorban. Jangan pelit, jangan medit, jangan koret buntut gasiran. Semeregese, ya bu, semeregese, meregese. Mudah-mudahan kita semua bisa berkorban untuk kebaikan. Mudah-mudahan jangan pelit. Orang kadang-kadang banyakan pelit. Bener po, dikasih kelebihan harta pelit, medit. Nyeduh kopi ampasnya dijemur lagi. Ih najong banget, ih amit pelit.
Makan launya ikan, palanya dikerepuk semua. Ih, kucing melongo nungguin pala, inajong banget. Nanti kita sambung lagi karena udah dikasih kode ya. Ya, hostnya udah berdiri, saya harus undur diri ya. Terima kasih, ntar kita lanjut. Oke, ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah, I love you full everybody kulluhum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Tile pemirsa sudah memberikan tausiahnya mengenai berkurban dan juga kewajiban berkurban di jalan Allah. Selanjutnya pada segmen 3 nanti kita masih akan mencari jawaban mengenai bagaimana sebenarnya cara berkurban yang benar bersama dengan Ustazah Kotrun Nada Syatiri. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Damai Indonesiaku spesial Idul Adha. Baik, terima kasih pemirsa, masih di Damai Indonesiaku spesial Idul Adha 1445 Hijriah. Hari Raya Idul Adha menjadi momen yang sangat luar biasa sekali, yang penting sekali bagaimana momen untuk berbagi sesama dan dari hewan kurban yang disembelih. Lantas pertanyaannya, bagaimanakah berkurban disyariatkan yang benar atau berkurban secara benar? Insya Allah akan dijelaskan oleh guru kita Bunda Ustazah Kotrun Nada. Silakan Bunda. Terima kasih guruku dan terima kasih Ustaz Sofyan, izin para guru-guru yang terhormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'alana wa iyyakum minasyakirin as-sabirin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Yang sama-sama kita cintai, kita hormati, kita muliakan guru-guru kita yang mulia yang ada di hadapan kita. Kita doakan mudah-mudahan Allah senantiasa limpahkan berkah insya Allah fi dunya wa fil akhirah. Jamaah semua yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehat Bu? Sehat Bu? Sehat Bu? Sehat Pak? Sehat? Bu? Sehat, badannya sehat, hatinya sehat, dengkulnya aman. Tadi saya liatin dari depan kayaknya udah bolak-balik kanan kiri. Alhamdulillah. Kayaknya menjawab salamnya juga semangat, udah makan berapa tusuk sate? Oh, belum selesai. Alhamdulillah, mohon izin guru-guru, hari ini kita berkumpul di hari yang mulia, di tempat yang mulia, membahas perkara yang sangat mulia, yaitu perkara kurban. Kurban, bukan korban. Bu, kalau kurban dalam 1 tahun 4 hari, kurban. Tapi kalau korban, kata ibu-ibu setiap hari ustazah, setiap hari juga saya berkorban. Korban apa? Pak tolong dengerin Pak. Jamaah sekalian, kalau membahas tentang ibadah kurban, ini adalah ibadah yang terkait dengan hablum minallah dan juga hablum minannas. Hablum minallah, Allah ingin melihat bagaimana ketakwaan kita. Hablum minannas terkait dengan kita bisa menggembirakan orang lain. Karena perkara yang paling istimewa diantaranya idkhalus surur fi qulubil mu'min. Memasukkan kegembiraan di hati orang lain, khususnya mukmin mukminah. Ibu kan kalau dapat sekantong daging girang banget. Ibu girangan mana? Dapat daging apa ngasih daging? Benar. Alhamdulillah. Kalau kita punya kelebihan, senang berbagi.
Kalau memang kita dalam kesempatan tahun ini belum bisa berkurban, alhamdulillah kalau kita dapat daging. Ini adalah ibadah yang hablum minallah dan hablum minan nas. Oleh karena itu tata caranya harus sesuai dengan syariat. Sesuai yang dituntun, sesuai yang sudah diatur. Apa diantaranya? Bahwa nih yang namanya pelaksanaan tata cara hewan kurban. Yang nomor satu, karena ini terkait dengan hablum minallah, maka dahulukanlah niat kita ikhlas lillahi, supaya kurban kita diterima sama Allah, maka harus tanamkan paling utama yaitu innamal a'malu binniyat. Semua amalan tergantung niatnya, tanamkan dalam hati niat semata-mata ingin menjalankan aturan dan semata-mata ingin mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas. Ikhlas pengen jadi orang yang tambah baik. Ikhlas pengen jadi orang yang tambah benar. Ikhlas pengen jadi orang tambah takwa, imtithalu awamirillah, mengikuti perintahnya Allah, maka insya Allah kalau kita benar-benar ngejalaninnya, semua yang kita lakukan akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Karena jelas dalam Al-Qur'an Allah firmankan dalam Al-Quran surat Al-Hajj bahwa sesungguhnya kurban yang kita lakukan ini darahnya, dagingnya itu nggak sampai kepada Allah. Tapi yang Allah ingin lihat adalah bagaimana ketakwaan kita masing-masing dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu bismillah ya, yang hari ini sudah mengeluarkan, sudah membeli, sudah menyiapkan. Yang pertama adalah niatkan semua yang kita lakukan ikhlas, pengen mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Tata cara yang kedua yaitu ihsan. Ihsan ini apa? Pertama, ihsan dalam pemilihan, ihsan dalam pembelian hewan kurban. Yang namanya kurban itu hewannya apa aja, Bu? Pertama, kambing atau domba atau sapi atau kerbau, bahkan juga onta. Ayam boleh apa enggak? Kata bapak-bapak sama ibu-ibu, kebetulan beli kambing duitnya belum cukup. Ayam dapat 3 ekor, ayam dulu kali ya. Boleh apa kagak? Enggak boleh. Berkaki 4, domba, kambing, sapi, kerbau, onta. Ihsan dalam pemilihan. Yang kita lihat usia juga menjadi sebuah pembahasan dari para ulama. Bahwa ulama bersepakat usianya genap kurang lebih 2 tahun. Khususnya dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i. Kemudian bagaimana hewan yang dipilih untuk berkurban? Jangan asal-asalan karena kita ingin memberikan yang terbaik. Terbaik untuk Allah dan terbaik untuk sesama manusia. Pilih hewannya yang sehat. Jangan yang kelewat kurus. Jangan yang kelewat kurus. Jangan yang kelewat kurus. Maaf Ustadz, saya kebetulan aja lagi nengok ke sini. Bu, kita doakan Ustadz Tile sehat. Insya Allah. Jangan kelewat kurus, jangan yang cacat, jangan yang pincang, jangan yang berpenyakit. Karena ini bisa berdampak. Nah itu yang kedua, ihsan. Ihsan dalam memilih hewan kurban. Ihsan, ada lagi ihsan ketika penyembelihan. Bu, ketika itu Nabiullah Ismail alaihissalam, ketika ingin disembelih oleh ayahnya Nabiullah Ibrahim alaihissalam, ia mengatakan, ayah sebelum kau sembelih aku tolong kencangkan ikat tanganku agar aku tidak berontak ketika kau menyembelihku. Ucapan Nabiullah Ismail alaihissalam. Ayah sebelum kau menyembelihku tolong asah pisau sehingga engkau mudah dalam menyembelihku. Ini bisa kita lakukan saat ini. Bahwa diantaranya kita ikat hewan yang akan kita kurban, yang akan kita sembelih. Kemudian asah pisau dengan tajam agar tidak menyakiti hewan kurban. Ada tata cara, adab perlakuan kita kepada hewan kurban. Jangan sembarangan. Dianjurkan sama Nabi kalau bisa sembelih sendiri, wahai laki-laki sembelih hewanmu sendiri. Kalau bisa, kalau tahu kaifiatnya. Tapi kalau belum tahu tata caranya, adabnya, doanya, bagaimananya, maka kita serahkan kepada orang yang memahaminya. Kita menyaksikan, insya Allah semua yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tetap
pelaksanaan harus tata cara yang diatur. Juga yang ketiga, ihsan, yaitu baik dalam pengaturannya. Jangan mentang-mentang ini kambing sendiri. Akhirnya kambing sendiri, motong sendiri, makan sendiri. Ada aturannya, boleh kita makan maksimal 1/3. 2/3 kemana? Bagi sama tetangga, bagi sama kerabat, bagi sama orang yang memang membutuhkan. Lagi pula mah Bu, kalau kita emang udah saban sari, Ibu tahu saban sari? Tahu saban sari? Kalau emang kita udah sering yang namanya makan daging, ya udah dah. Asal syarat doang kita ambil, sisanya kita bagi kepada semuanya. Insya Allah yang kita lakukan akan mendapatkan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabbal. Masih ada kesempatan meraih ridhonya Allah, mendapat ampunannya Allah. Kapan? Masih ada hari tasyrik 11, 12, 13 yang baru punya harta. Beli kambing, beli sapi, insya Allah kita akan bertambah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Ustazah Nada yang telah mengingatkan kita pemirsa bahwa Idul Adha ini adalah tentang ketaatan kepada Allah dan juga keikhlasan. Merelakan hal-hal yang memang harus dan juga perlu kita relakan dalam hidup. Damai Indonesiaku akan jeda terlebih dahulu, namun usai jeda kami masih akan mendengarkan tauziah dari Ustadz Kokolim yang akan membahas mengenai subtema berkurban jangan pamrih dan juga berkurban bukanlah ajang untuk pamer harta. Tetap di Damai Indonesiaku spesial Idul Adha. Baik, Masya Allah, terima kasih pemirsa, masih di Damai Indonesiaku spesial Idul Adha. Nah, kalau tadi Fahada ini sudah bersama jamaah ibu-ibu, saya sekarang sudah bersama jamaah bapak-bapak. Assalamualaikum, dengan Pak siapa ini? Wahid Aris. Pak Wahid Aris, Masya Allah. Pak Wahid Aris warga sini ya Pak ya? Betul. Nah, ini kan Hari Raya Idul Adha. Ini ngomong-ngomong kurban berapa hewan ini Pak? Banyak juga sih, untuk daerah sini. Panitia sini Pak ya, ada berapa kalau di masjid Bapak ada berapa hewan? Kambing berapa, sapi berapa? Di musola saya ada 3 ekor, kambing 8. Baik, oke, terima kasih Pak Wahid, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi. Nah pemirsa, sebelum kita lanjutkan tausiah dari guru-guru kita yang nanti akan disampaikan Ustadz Kokolim. Nah kita akan saksikan terlebih dahulu bagaimana liputan Haji Andromeda Mercury yang ada di Tanah Suci. Bagaimana jamaah haji Indonesia yang di Tanah Suci. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Hamdan wa syukran lillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana ftah lana li futuhil arifin. Amin ya Rabbal. Hadratul Makaramin yang sama-sama kita muliakan, segenap para alim ulama, para asatid, para ustazat, para segenap pengurus masjid dan majelis taklim Yayasan At-Tahir, wabil khusus segenap tuan guru-guru kita, guru kita Kiai Haji Syarif Mat Najih, Ustadz Tile, Ustadz Azhari Nasution, dan Ustazah Qatrun Nada Asyatiri, dan jamaah ayah bunda yang hadir tempat yang sangat mulia ini yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, beserta pemirsa yang setia Damai Indonesiaku TV One yang insya Allah kita semuanya diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayah bunda, ni hauma, alhamdulillah. Pepatah mengatakan dekat sama jual parfum, kita pasti akan bau parfum. Dekat sama ustadz, bau ustadz. Dekat sama kiai, bau
kiai. Tapi jangan dibalikin kiai bau ya bunda ya. Makanya biar dekat koko turun ya. Ketika kita berkurban, maka bukan sebagai ajang pamir atau pamrih, bukan sebagai pamrih atau ajang pamer harta kita. Ayah bunda, ketika kita renungkan firman-Nya Allah tentang berkurban di dalam Al-Quran surat Al-Kautsar ayat 1 sampai ayat 3. Di sana hakikatnya Allah mengajarkan kepada kita untuk meraih yang namanya keberkahan. Di sana hakikatnya Allah ajarkan duit, rezeki, harta, titipan Allah yang tadi lambang sukses itu bisa berubah menjadi berkah. Survei membuktikan. Kita baca ya bunda ya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tayna kal kausar. Sesungguhnya kami, kata Allah, kami menunjukkan kebesarannya Allah, keagungannya Allah. Bukan berarti Allah lebih dari satu, bukan. Sesungguhnya kami, kata Allah, sudah memberi kalian manusia, wabil khusus kita umat Nabi Muhammad, nikmat yang begitu banyak. Nah ayah bunda, cermati baik-baik ya. Di sana Allah jelaskan kami kasih kalian nikmat yang begitu banyak. Berarti ada suatu pesan yang Allah minta cuma rasa syukur kita. Betul apa tidak? Rasa syukur. Rasa syukur di ayat tadi ayat bunda di surah Al-Kautsar tadi Allah minta ungkapkan dengan dua cara. Satu, fasalli lirabbika, dirikan salat untuk Tuhanmu. Yang kedua, wanhar, berkurban. Pertanyaannya, apa itu kurban? Kurban itu adalah bagian dari sedekah. Sedekah itu banyak sekali kategorinya, termasuk berkurban. Apa itu sedekah? Sedekah adalah bagian mengamalkan perintahnya Allah. Al-Quran surah As-Saff 1 sampai ayat 10 sampai 11. Apa itu? Wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Berjuang untuk agama Allah itu namanya sedekah. Pertama bi amwalikum dengan sebagian harta. Yang kedua bi anfusikum dengan jiwa raga. Bisa pakai harta, cakep. Bisa pakai harta, pakai jiwa raga, sempurna perjuangannya. Yang bisa berjuang untuk agama Allah namanya sedekah dengan harta, silakan pakai harta. Yang tidak punya harta, sedekah dengan anfusikum, dengan jiwa raga. Jadi berkorban ini, bagi yang tidak bisa berkorban sebagian harta ayah bunda, ayah. Berkorban itu kan beli sapi, beli domba, butuh duit apa tidak? Butuh harta ya. Yang tidak bisa berkorban dengan sebagian harta, bi'angfusikum, sedekahnya dengan jiwa raga. Jadi panitia ya, ibu-ibu, bunda-bunda bantu masak-masak, sesi repot, bangun tenda, bagi-bagi itu hewan kurban. Sedekah juga, karena sedekah itu dengan dua cara, dengan sebagian harta, dengan jiwa raga. Sedekah yang kita kerjakan, jadi yang Allah minta itu adalah sholat dan sedekah. Berjuang membantu agama namanya sedekah. Satu, bantu orang yang menyiarkan agama Allah, para pendakwah, bantu rumah tauhid, pesantren tauhid, bantu TPA, TPQ, masjid, musola, yayasan Islam, majelis taklim, lembaga-lembaga pendidikan Islam, bunda, panti asuhan, santuni, yatim piatu, mu'alaf, du'afa, fakir miskin, bantu orang-orang yang menuntut ilmu, bantu orang-orang muslim ekonominya lemah, namanya du'afa, lemah ekonominya, berkurban, haji menghajikan orang, umroh menumrohkan orang, termasuk membantu saudara kita perjuangan di Palestina sekitarnya, itu berjuang untuk agama Allah, itu kategorinya sedekah. Ayah bunda, Al-Quran 30 juz, 114 surat. Ketika Allah perintahkan berjuanglah untuk agama Allah namanya sedekah itu, pertama bi amwalikum, dengan sebagian harta. Harta nomor satu ayah bunda, harta nomor satu ya. Kenapa harta itu nomor satu? Karena harta itu lambang sukses. Allah suruh rubah jadi berkah. Apa itu sukses ayah? Ayah,
Sukses itu memberi kebahagiaan cuma kehidupan alam dunia. Sementara berkah itu akan memberi kebahagiaan dunia, alam kubur, sampai alam akhirat. Jadi kalau punya harta, mau yang sukses atau mau yang berkah? Bukan hanya memberi kebahagiaan di dunia ya bunda ya, tapi memberi kebahagiaan dunia, alam kubur, sampai alam akhirat. Sukses itu lambangnya ada di duit. Duit. Bunda-bunda tahu duit? 100.000 warna apa? Hijau. Duit berapa? Kalau duit yang biru itu duit berapa? Bunda namanya tawadud. Tahu warna duit? Duit ya. Duit itu lambang sukses. Ayah, siapa yang semakin banyak duitnya maka dia semakin sukses. Dengan duit dia bisa beli rumah, beli segala-galanya, mobil, emas, intan, semua bisa dia beli. Yang dia beli namanya harta. Semakin banyak duitnya maka semakin banyak hartanya, maka dia semakin sukses. Ayah tinggal di mana? Di rumah. Di kampung ayah siapa yang paling banyak hartanya, pasti dia dibilang orang yang lebih sukses. Tapi memang ayah bunda ya, duit harta ya ayah bunda kumpulkan dari pagi sampai sore. Kadang-kadang penataran P7, pergi pagi pulang petang, penghasilan pas-pasan. Siang malam cari duit, dari muda sampai tua, sehat sampai sakit. Sibuk kita bekerja cari duit. Itu hanya sebatas memberi kebahagiaan cuma kehidupan alam dunia. Artinya harta kita tadi itu ayah cuma bisa beri kita kebahagiaan cuma di dunia. Bisa kita nikmati cuma hidup di alam dunia. Ayah bunda ya. Jadi duit yang sukses tadi kita rubah jadi berkah. Bagaimana bukan hanya memberi kebahagiaan di dunia, tapi juga bisa beri kebahagiaan dunia, alam kubur, sampai alam akhirat. Yang diminta cuma satu, bersyukur. Duit rezeki dari Allah, Allah jangan dilupakan. Satu, dirikan sholat. Kedua, bersedekah. Ya, ayah bunda ya, mudah-mudahan dengan sholat sedekah kita berkorban, harta kita semakin diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Karena waktunya sudah selesai, ayah bunda angkat tangan semuanya ya. Nah, tangannya dibalikin semuanya. Dadah. Ya terima kasih Ustadz Kokolim atas tauziahnya. Itu dia ya pemirsa, hati-hati ini berkurban jangan sampai dijadikan untuk ajang pamer maupun pamrih begitu ya. Apalagi sekarang marak nih media sosial, jangan sampai jadi pamer gitu ya. Apalagi dalam berkurban. Nah yang paling utama adalah berkurban bagaimana sebagai wujud ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah itu nanti yang akan disampaikan oleh guru kita Kiai Haji Syarif Matnaji. Sesaat lagi tetaplah di Damai Indonesiaku spesial Idul Adha. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah sekalian berbahagia, para tuan guru, ustadzah, pemirsa TV One dimanapun berada, yang semoga kita semua menjadi orang-orang istiqomah, mendapatkan husnul khatimah. Ibu, mudah-mudahan pulang dari sini kupon dagingnya dapat 2. Pak lihat Pak tuh. Iya berkah ngaji, berkah ngaji. Ini kan harusnya jam segini lagi dibagiin daging ini. Ibu kagak nyesel datang kemari? Keren, keren. Nanti kita ngaji. Enggak, tapi keluar air mata. Enggak taunya kuponnya dititipin sama anaknya. Betul ya? Baik, jamaah sekalian berbahagia, ini kajian yang kelewat tinggi makomnya. Kenapa saya sebut itu? Karena Allah yang mendeklar bahwa perihal kurban hanya dilakukan oleh orang-orang yang di dalam hatinya ada ketakwaan. Dzalika wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Ini bukan perihal kecil. Maka buat saudaraku yang punya kemampuan, dia punya kendaraan,
punya mobil, orang Betawi punya kontrakan, terus kemudian dia tidak berkurban, rada ngeri kalau ketemu ini ayat. Jangan-jangan di dalam hatimu tidak ada pancaran ketakwaan. Karena berkurban adalah syiar Allah, dan hanya dilakukan fa innaha min taqwal qulub. Bahwa ini amalan bukan amalan sembarangan. Yang kaya banyak, yang punya duit banyak. Tapi mereka yang mau mengeluarkan hartanya untuk berkurban adalah orang-orang yang Al-Quran menceritakan, ketahuilah di dalam hati mereka ada ketakwaan. Shallu ala Nabi. Karena itu ini momen yang paling berharga pengajian secara nasional di TV One. Saya ingin menggelorakan kepada seluruh kaum muslimin muslimat dimanapun berada. Masih ada waktu, kata Ustadzah Kotrun Nada, bahwa engkau ingin dijadikan seorang yang mendapatkan kebahagiaan bukan cuma di dunia Pak, tetapi kebahagiaan juga yang nanti kau dapatkan di yaumil qiyamah. Kita perlu ngaji. Tadi saya sempat bincang dengan Ustadzah Kotrun Nada bahwa ada seorang sahabat Nabi yang saking kepengennya berkorban, tapi dia nggak punya duit. Dua orang sahabat Nabi, Ibnu Abbas dan Bilal bin Rabah. Kita akan dibuat mengharu biru ketika membaca bagaimana Bilal bin Rabah berkata, "Ma kuntu ubali law dohaitu bidikin." Aku tidak memperdulikan seandainya aku hanya mampu berkorban dengan seekor ayam jantan. Secara fikih nggak ketemu, yes, secara fikih nggak ketemu. Jelas Allah sampaikan di dalam Al-Quran bahwa ini menjadi syariat yang bukan terjadi kepada umat Nabi Muhammad saja. Walikulli ummatin ja'alna mansaka liyadhkurusmallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Ayatnya jelas, binatang ternak, hewan ternak. Tetapi apa yang kau tangkap kemudian ketika ada seorang yang trompahnya sudah terdengar di surga dan Nabi yang menceritakan berkurban dengan seekor ayam jantan karena ketiadaannya. Fikihnya nggak ketemu. Tetapi yang perlu kita tangkap adalah kau kudu belajar dengan seorang sahabat yang trompahnya sudah terdengar dari lantaran dia menjaga wudhunya, tak menghentikan keinginan dalam ketiadaannya untuk tetap mengalirkan darah di tanggal 10 Dzulhijjah dan di hari-hari tasyrik. Wa kaifa nahnu? Lalu bagaimana dengan kita? Jemaah, kita ambil hikmah yang kedua, bahwa ketika engkau berkurban, engkau terlalu kecil melakukan sesuatu dibandingkan dengan saudara-saudara kita yang sekarang sedang berhaji. Rada aneh kalau engkau menginginkan sebuah ibadah haji dan engkau tidak melakukan atau belum melakukannya, tapi tanggal 10 Dzulhijjah dengan angka yang tidak sama dengan haji, hampir 60 juta, belum lagi ongkosnya, belum lagi oleh-olehnya, belum lagi pertaruhan nyawa saat mereka melakukan ibadah haji. Apa yang mereka inginkan jamaah? Bila bukan mereka ingin memberikan yang terbaik dalam sebuah kepasrahan demi mengharapkan keridhaan Allah. Kita berebutnya kadang-kadang ngedumel musuhin panitia kurban masjid musola gara-gara gak kebagian. Banyak yang begitu. Banyak tapi nggak ada di sini. Jemaah, dia tahu kalau di dunia dia nggak punya kendaraan, nggak punya sesuatu yang dia banggakan, dia malu, merasa kecil, merasa nggak sukses. Bagaimana saat engkau nanti di yaumil qiyamah tidak ada hewan kurban yang mendatangimu?
Ada seorang lelaki yang Imam Ghazali ceritain dalam kitab Ihya-nya. Ini bukan bicara kurban. Tetapi dia melakukan ini every day. Kalau bahasanya Kiai Tire, saban hari. Jemaah, namanya Tuan Syekh Laith bin Sa'ad. Ini seorang lelaki. Kana Laith bin Sa'din la yatakallamu kulla yaumin hatta yatasaddaqa ala 360 miskinan. Nih, biar kita tahu kalau engkau belum tersentuh dengan saudara-saudaramu yang berhaji ratusan juta bahkan sampai 500 miliar dalam paket khusus demi untuk mendapatkan keridhaan Allah, mendapatkan tiket buat masuk ke dalam surga. Lalu engkau belum tertarik juga, kau kudu belajar tentang seorang lelaki yang bernama Laith bin Sa'ad. Yang dia saban hari, dia tidak berbicara. La yatakallamu kulla yaum. Dia nggak berbicara saban hari. Hatta yatasaddaqa ala 360 miskinan. Kecuali pagi itu dia kudu bersedekah kepada 360 orang miskin. Sallu ala Nabi. Setiap hari orang yang disebut miliarder tapi nggak kena wajib zakat. Sampai khalifah angkat tangan. Nggak kuat ngelawan Laith bin Sa'ad. Saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Kiai Tire. Gue mau bingung sama orang kaya punya jabatan, sedekah, kurban, udah tahunan, kurus lagi. Kan kudunya yang gemuk kayak saya. Kalau udah bicara kurus, timbalannya gemuk. Jemaah, kenapa mereka tidak tertarik dalam ibadah yang Allah sampaikan? Fa ilahukum ilahu wahid falahu aslimu wa basyiril mukhbitin. Ini jelas dalam Al-Quran. Ente kasih tahu kepada mereka berkorban, mereka nggak bakal dibikin susah dunia akhirat. Semoga manfaat. Masya Allah, terima kasih Kiai Syarif atas tauziahnya, karena pemirsa sesungguhnya di hati orang-orang yang menyisihkan hartanya untuk berkurban ada ketakwaan di dalamnya. Baiklah pemirsa, saat ini saya sudah berada di antara jamaah ibu-ibu di Masjid At-Thohir Depok. Kita ajak ngobrol yuk salah satu ibu-ibu di sini. Assalamualaikum, ini dengan ibu siapa Bu namanya Bu? Ibu Yanti. Ibu Yanti, asalnya dari mana Bu? Dari Gunung Putri. Dari Gunung Putri ya Bu ya. Bu, ini kan udah 2 jam nih Damai Indonesiaku live. Tadi juga sudah kita dengarkan tauziah dari guru-guru kita. Kira-kira tambah ngantuk atau tambah semangat sih Bu Yanti? Semangat. Semangat ya, Masya Allah. Bu, sedikit apa sih Bu yang Bu Yanti petik dari tauziah guru-guru kita hari ini? Ya, pertama kita harus ikhlas. Terus menerapkan hubungan kita dengan ketakwaan. Hubungan kita dengan Allah yaitu habu minallah dan habu minanas. Habu minanas. Terus mengajarkan kita untuk tidak pelit maksudnya gitu ya. Tidak pelit dan mengajarkan kita untuk lebih senang memberi daripada menerima. Gitu. Masya Allah, semoga jadi pengingat kita ya. Jadi kita terapkan juga yang tadi sudah disampaikan oleh guru-guru kita. Baiklah pemirsa Damai Indonesiaku dimanapun Anda berada. Kita masih akan kembali usai jeda pariwara berikut ini. Tetap bersama kami di Damai Indonesiaku spesial Idul Adha. Baik, terima kasih pemirsa. Tidak terasa kita sudah di penghujung program Damai Indonesia. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh guru-guru kita semakin menambah peningkatan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan tentunya pemirsa dapat kembali menyaksikan program Damai Indonesiaku di www.damaiindonesiaku.id. Akhirnya saya Muhammad Sofyan dan rekan saya Fahadia Indi mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akhiri dengan sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Rabbana, dengan rahman dan rahimmu ya Rabbana, kami mengemis dan meminta kepadamu ya Rabb, berikan keberlimpahan berkah buat saudara-saudara kami yang telah berkurban di tahun ini. Ya Allah, ganti dengan yang lebih banyak dan berlimpah. Ilahana, dan buat saudara-saudara kami yang belum punya kemampuan untuk berkorban, Engkau maha kaya ya Allah. Berikan kami kemampuan untuk bisa melakukan ibadah seperti saudara-saudara kami di bulan Dzulhijjah, berhaji dan berkurban. Dan Engkau maha menentukan segala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya Aziz, Ya Ghaffar, Ya Sattar, Ya Rabbal Alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.